Selamat datang di tempat sederhana saya ini. Jadi sebelum saya bikin kontennya, saya pengen cerita dulu sedikit. Banyak pasti anak gym yang suka ya latihan, angkat beban gitu. Mereka pasti punya mimpi, oh saya pengen punya gym sendiri. Sama saya juga. Jadi tahun 2020 ketika awal COVID saya tuh membuat konten ya. Dan akhirnya malah jadi kerja, jadi content creator. Jadi pada tahun 2020 itu saya pertama kali buat konten. Kontennya jelas tentang gym dan saya berpikiran kayaknya enak ya kalau misalkan saya punya tempat sendiri. Dan jika saya ingat-ingat lagi sebenarnya mimpinya bahkan bukan dari 2020 tapi udah dari 2018 ketika saya udah 3 tahun nge-gym. Saya mikir kayak enak ya punya tempat sendiri gitu. Kalian bisa latihan tanpa harus mikirin aturan-aturan yang ada. Kalian bisa latihan 24 jam, kalian mau buka baju, mau gerakannya aneh-aneh, gerakannya silahkan kalian lakuin sendiri gitu. Tapi ya namanya mimpi, waktu itu saya ngerasa ya agak sulit aja gitu sih untuk buat tempat sendiri apalagi dengan kondisi keuangan yang biasa aja waktu itu, bahkan bisa dibilang kurang. Dan saya masih ingat waktu itu tahun 2023 ya, itu saya pertama kali ketemu sama owner dari Strength Bay. Jadi setelah ngobrol-ngobrol saya lihat juga barangnya oke nih. Jadi saya memutuskan untuk oke, saya promoin deh Strength Bay gitu. Dan gak nyangka ternyata sampai sekarang kita bisa kerjasama dan saya bisa bangun gym saya sendiri gitu. Meskipun sekali lagi mungkin kalian lihat ini gymnya kayak areanya kecil ya. Tapi buat saya ini sudah fungsional dan bahkan saya juga bisa ajak teman-teman saya ke sini. Dan saya cukup bangga ya dengan apa yang saya dapatkan sekarang ya. Saya udah bangun perlahan-lahan meskipun masih kecil dan saya harap ya tapi kedepannya pasti saya akan bangun sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi pada video kali ini kita akan review home gym saya. Ya bukan home gym bahkan saya bisa bilang gym saya sih bilangnya mini cave ya, mini main cave ya. Jadi buat teman-teman saya dan juga klien-klien saya untuk latihan di sini. Jadi saya akan jelasin apa aja alat-alat yang menurut saya essentials, alat-alat kesukaan saya, dan tips-tips apa aja yang bisa kalian ambil untuk kalian yang pengen buat gym sendiri. Langsung aja kita mulai untuk review gym ya. Oke, jadi alat pertama menurut saya yang kalian harus punya di home gym itu adalah dumbbells. Terserah kalian mau pakai dumbbell sets. Kalau saya pribadi lebih suka adjustable dumbbells. Kenapa? Karena hemat tempat. Jadi space saya ini kira-kira yang di bagian utamanya yang kotak itu 4x4 dan saya sempat jebol ya ke belakang jadi bentuknya sedikit kayak L gitu. Tapi awalnya saya juga mulai dari ruangan 4x4. Jadi yang pertama kita harus punya dumbbells dulu dan juga satu lagi itu bench ya. Saran saya adjustable bench. Bench yang bisa kalian bikin incline ataupun kalian bisa bikin flat. Jadi di sini kebetulan ada adjustable dumbbell juga dari Strength Bay ya kalau kalian bisa lihat sini. Oke, jadi adjustable dumbbell ini itu simple banget teman-teman pakainya. Kalian tinggal puter aja di sini kebetulan ada angkanya ya. 1 kali puter itu naik 1,5. Jadi kalian bisa puter-puter di angka yang kalian mau. Misalkan di sini 7 kilo ya misalkan kayak gini. Nah ini kalian tinggal angkat dan dia itu kebetulan ngikutin ukurannya. Jadi semakin enteng, semakin tipis. Jadi mirip kayak dumbbell biasa. Ketimbang misalkan yang kalian pakai dengan cara kalian masukin plate terus habis itu dikencang-kencangin, itu menurut saya buang-buang waktu. Ini tinggal taruh, puter, angkat, udah siap. Selanjutnya ada adjustable dumbbells. Nah yang saya maksud tuh yang kayak begini ya. Jadi bench yang bisa kalian naik turunin. Bisa incline dan bahkan sampai 90 derajat ya. Dan juga di bagian dudukan ini bisa kalian adjust juga biar enak gitu. Dan juga ini ada rodanya, jadi kalian bisa untuk geser-geser cukup mudah. Jadi dengan pakai dumbbell sama bench aja itu kalian udah bisa ngelakuin gerakan-gerakan yang cukup fundamental ya. Misalkan bench press, shoulder press, bicep curl dengan tiduran gitu. Tricep extension dengan kita nyender ke bench, itu bisa kita akalin. Nah itu adalah 2 hal fundamental pertama yang menurut saya kalian tuh harus punya. Selanjutnya yang saya mau kasih tunjuk itu adalah all-in-one trainer. Sebenarnya nggak harus all-in-one trainer. Kalau budget kalian terbatas, saya bisa saranin kalian beli squat rack. Squat rack yang biasa aja, yang cage gitu ya. Jangan yang cuma satu berdiri. Kenapa? Ya mungkin untuk teman-teman yang udah kuat nantinya, yang cage itu akan jauh lebih stabil dan jauh lebih kepake dan jauh lebih aman juga sih. Tapi kalau misalkan budget kalian untuk yang berdiri aja, ya itu juga nggak masalah. Yang penting bisa untuk squat dan juga bisa untuk bench press. Nah kebetulan di sini saya itu langsung belinya itu all-in-one trainer. Langsung punyanya all-in-one trainer. Kenapa? Karena ini ada kabelnya nih. Nah karena saya itu suka banget latihan kabel, apapun saya bisa latih dengan kabel gitu ya. Saya jadi langsung aja pilih buat punya all-in-one trainer. Dan ini kabelnya bisa di-adjust atas sampai bawah, terserah kalian ya. Kalian mau main ketinggian berapa, at least better dari beberapa kabel di gym Majapahit ya. Cuma ada di atas sama di bawah doang. Nah ini juga ada lubangnya kalau kalian lihat di sini. Ini ada lubang cukup banyak ya. Nah lubang ini fungsinya nanti bisa dimasukin attachment J-cup. Nah J-cup ini
bisa buat kalian taruh barbel. Jadi misalkan mau di ketinggian berapa nih? Saya squat biasanya di ketinggian 11 ya, misalkan untuk low bar. Nah ini kalian tinggal taruh, ini udah kuat. Dan kita juga dikasih berbagai attachment lainnya biasanya, dikasih safety arms, ada juga yang dikasih jammer arms ya, bisa buat jadi kayak semi machine gitu. Jadi ini kayak udah bisa semuanya. Ya, jadi jangan lupa kalau misalkan kalian mau beli squat rack, make sure dapetin attachment kayak gini karena ini bisa berubah, istilahnya bisa mengubah latihan kalian jadi jauh lebih efektif ya, dan juga lebih banyak variasinya. Nah, ngomongin soal kabelnya kalian bisa lihat di sini itu ada 2 kiri kanan. Jadi kalian mau flies, mau apapun itu enak, kalian tinggal beli attachment aja. Ini attachmentnya biasa ya, carabiner biasa, dan kalian bisa lakuin pretty much every exercise there is ya, untuk latihan bicep, tricep, dan bahkan kalau kalian kreatif, kalian bisa latihan buat hamstring juga, ya kan? Gak kepikiran, ya kan? Nah, by the way, di All-in-One Trainer ini juga saya kebetulan ada fungsi Smith Machine. Nah, ini kan jarang nih orang yang mau pakai Smith Machine, tapi menurut saya di beberapa kasus ini tuh sangat-sangat kepake. Apalagi buat teman-teman yang pemula yang masih belum stabil sana sini, masih mau belajar gitu ya beberapa gerakan, pakai Smith Machine ini jauh lebih enak, dan ini cukup stabil ya, dan juga ada safety-nya. Jadi bisa kalian amanin gitu ya. Dan juga saya warning aja sedikit ya buat yang mau beli strength bag, ini tuh berat. Jadi nggak ada ininya. Apa sih istilahnya? Nggak ada counterbalance-nya. Jadi ini misalkan 20 kilo, ya udah 20 kilo gitu. Not a big problem. Sekali lagi menurut saya lebih prefer yang seperti ini malah. Kenapa? Jadi pas saya angkat, biasanya kan kalau misalnya Smith Machine saya angkat itu saya lempar gini, dia baliknya pelan kan. Nah kalau ini enggak, ini pure weight. Selanjutnya itu adalah barnya, ya, bar dan juga plates. Nah kebetulan kalau misalnya kalian belinya nanti di strength bag gitu ya, itu pasti dapat plates. Tapi mungkin beberapa teman kita itu udah kuat banget, jadi platesnya mungkin kurang, kalian bisa tambah sendiri. Jadi sebenarnya di All-in-One Trainer itu udah ada storage buat platesnya. Tapi kebetulan agak sempit ya, jadi saya beli lagi satu storage plate, dan saya pakai plates yang bumper awalnya. Tapi pada perjalanannya gitu, ketika saya pull up bumper saya harus ngangkang ya. Jadi mau nggak mau saya beli lagi calibrated plates di sini. Jadi calibrated plates itu biasanya buat powerlifting yang memang nggak terlalu tebel, tapi beratnya itu berat gitu, full besi. Dan ini 25 kilo tertulis, ya udah 25 kilo gitu, nggak kurang nggak lebih, paling plus minus berapa kilo koma aja. Jadi misalkan 25 itu 25 koma sekian dikit ya, plus minusnya segitu. Nah untuk bar saya saranin kalian pakai, di sini saya ada powerlifting bar, stiff bar. Kalau misalkan kalian bukan Olimpik, nggak mau snatch aneh-aneh, beli aja yang stiff bar. Kenapa? Gripnya lebih enak, nggak gampang muter. Jadi enak even buat low bar squat ataupun high bar squat. Jadi dia gigit ke bagian baju kalian. Nah sebenarnya saya ada satu lagi nanti sekalian berjalan, yaitu safety squat bar ya. Jadi safety squat bar ini ada pegangannya. Mungkin sering lihat saya latihan pakai safety squat bar karena itu adalah salah satu latihan favorit saya juga gitu ya, pakai safety squat, dan itu lebih enak, lebih nyaman, dan nggak bikin kalian sakit pinggang biasanya karena bebannya itu lebih ke depan, mirip kayak front squat. Nah ini SSB tuh yang ini maksud saya, mungkin saya ambil dikit ya biar kalian bisa lihat. Nah yang kayak gini, jadi dia lengkungannya khusus, ada ini apa? Ada paddingnya. Dan ini enak banget buat kalian squat. Nah, ngomong-ngomongin latihan kaki nih, paling susah itu biasanya kita latihan kaki ya. Kenapa? Karena pilihannya itu sangat-sangat susah ya untuk dipilih kalau misalnya kita cuma pakai free weights. Biasanya kita perlu leg machine. Kebetulan ini saya juga baru nyampe, saya baru pasang, dan ini saya udah cobain gitu ya. Nah, ini adalah mesin leg extension, leg curls, dan yang plate loaded ya, yang plate loaded. Jadi kenapa plate loaded? Karena lebih hemat tempat dan biasanya lebih murah juga budgetnya. Jadi kalian tinggal masukin di sini, kebetulan ada 3 ya. Ini saya naikin biar kalian kelihatan. Ada 3. Nah ini bisa kalian akalin nantinya untuk taruh beban terberatnya tuh di range of motion yang mana ya. Ini bisa kalian ganti switch, atur ada di mana ya, bagian padding kakinya, dan kalian bisa maju mundurin juga bagian bench sandaran di belakangnya. Nah ini menurut saya investasi yang cukup baik sekali ya, sangat worth it banget untuk teman-teman yang suka latihan kaki. Dan menurut saya yang paling susah tuh kita akalin leg extension kan, gimana akalinnya, ataupun di beberapa orang tuh susah leg curl. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kalian bisa latih kaki kalian secara penuh. Oke, di sini saya ada juga dip bar ya. Kenapa ada dip bar? Sebenarnya
Karena saya suka dips pertama. Yang kedua saya dipsnya berat, jadi perlu yang diameternya itu sesuai. Nah kebetulan strength B di all-in-one trainer itu sebenarnya udah ada attachment dipsnya. Cuma kebetulan agak tipis aja, jadi saya agak kegencet di bagian telapaknya. Untuk teman-teman yang angkatnya berat mungkin akan kerasa beda. Jadi ini saya beli lagi custom dips. Kalau kalian pengen, silahkan cari aja di toko besi atau orang-orang yang bisa ngelas gitu ya. Nah ini pakai materialnya galvanic steel ya kalau nggak salah atau apa ya. Saya lupa, pokoknya galvanis. Nah ini kuat, dan kalau kalian mau lebih stabil, itu kalian bisa untuk pakein plates lagi di bawah. Jadi ini nggak dibor di bawah, karena ya ini sekali lagi nih saya nggak mau untuk ngedamage bagian bawah lantai ya. Nah di sini juga ada bench, kebetulan bench flat yang saya punya juga dari Strength B juga ya. Ini biasanya saya pakai buat bench ataupun buat berdiri setup untuk dips. Nah ini kebetulan fat, dan kalau buat teman-teman yang powerlifting ini bisa dipakai sebagai bench utama kalian karena enak gitu gigit di bagian bajunya. Nah enaknya apa? Kenapa saya custom dips by the way? Kenapa nggak beli Labert Equalizer aja yang pendek? Karena ya itu sekali lagi pendek. Meskipun ini sedikit tinggi gitu ya, tapi tinggi itu jadi enak. Kaki saya tuh jadi nggak harus nyentuh ke tanah nih. Saya contohin ya langsung ya. Nah ini saya bisa naik di sini gitu kan, kaki saya naik, sep. Ya kan? Nah udah, saya bisa kaki saya di tengah seperti ini. Kaki saya turun, ya kan kaki saya nggak nyampe. Untuk teman-teman atau klien-klien saya yang cukup tinggi, ya otomatis ini jadi poin plus untuk mereka biar bisa dips dengan lebih nyaman, nggak kena-kena. Ya bisa aja sih lutut kalian tekuk ke belakang, cuma beberapa orang lebih prefer untuk kakinya lurus biar lebih stabil aja. Sebenarnya di pojok ini masih ada space, tapi saya pakai untuk nanti kalau misalkan mau nambah alat. Dan di sini juga ada meja, kayak saya kerja di sini gitu ya. Ini juga ada storage. Saya beli rak gudang gitu ya. Teman-teman make sure ketika misalkan kalian punya gym, kalian jangan sampai nggak beli storage. Karena storage atau tempat penyimpanan itu adalah hal yang penting banget untuk kalian nyimpen barang kalian di gym. Misalkan kalian punya belt, kalian punya attachment, punya apa, make sure kalian punya storage-nya. Kalau misalkan nggak, nanti pusing kayak saya pertama kali gitu ya. Saya biasa pakai rak ataupun pakai istilahnya kontainer yang cukup gede yang bisa nampung attachment saya di situ. Kalau misalkan kalian mau lebih rapih lagi kan bisa untuk pakai gantungan attachment yang biasa kita mount di wall gitu ya, di tembok. Bisa beli aja di mungkin toko alat-alat, biasanya ada yang untuk gantung alat juga, itu sama aja. Ya segitu aja lah untuk ruangan saya yang ukurannya sebenarnya nggak gitu gede. Yang di kotak sana itu 4x4, panjang yang sini itu sekitar 6 meteran ya. Lebarnya juga nggak cukup lebar, paling cuma 2 meter ya, sekitar 2 meteran. Itu udah cukup untuk nampung alat-alat saya untuk latihan hampir semua tubuh saya gitu ya, bagian badan. Serah kalian mau latihan apa itu bisa semua. Ya kira-kira segitu aja untuk review gym saya. Mungkin kedepannya kalau kalian nge-request untuk budgetnya berapa, ada tips-tips lain nggak untuk kalian bangun home gym sendiri, ya kalian coba aja komen di bawah ya. Nanti saya akan coba bikinin lebih detail untuk kalian. Tapi ya kira-kira biar kalian kebayang aja yang punya home gym yang cukup lengkap atau yang cukup bisa dibilang fungsional tuh kayak apa, ya kayak gini. Ini saya udah suka banget, saya udah PW, bahkan saya udah sekitar berapa bulan ya, saya udah nggak pergi lagi ke gym luar meskipun saya punya bisa dibilang membership, saya cukup lama ya, 1 tahun. Tapi saya nggak keluar karena saya udah nyaman banget latihan di sini. Oke, jadi segitu aja. Saya Danik Senjaya, sampai jumpa di video yang lainnya.